nanti misalnya ada yang bingung atau ada yang mau nanya, silakan langsung aja. Nggak usah nunggu gua berhenti ya. Record, record. Oke, kita mulai untuk tutor decision analysis untuk UTS. Jadi pertama-tama dari segi materi dulu, materinya ini kurang lebih ada dua materi besar. Pertama kita belajar linear programming, yang kedua kita belajar decision tree analysis. Dengan segala anak-anaknya gitu lah ya. Gua langsung aja mulailah. Dari kita urut aja dari atas, yang pertama adalah linear programming. Jadi linear programming itu apa sih? Linear programming ini dulu kita udah sering belajar, dulu ada di Bismat, pernah juga di SMP dan SMA, gue yakin juga udah pernah belajar. Dasar dari linear programming ini adalah untuk memecahkan masalah ya, membantu untuk problem solving dengan bantuan model matematika yang bentuknya adalah persamaan garis. Jadi kita pakai bantuan si garis ini nanti untuk mencari jalan-jalan ataupun solusi yang akan digunakan untuk masalah yang ada di soal. Cara kita membuat linear programming itu gimana sih? Ada beberapa cara gitu ya. Sebenarnya ada bisa pakai aplikasi, bisa pakai apa, tapi kita fokusnya di yang manualnya karena untuk ujian tertulis. Untuk mengajarkan linear programming, kita membutuhkan untuk identifikasi terhadap tiga hal utama yang ada di dalam LP, yaitu V, O, dan C. Variabel, objektif, dan constraint. Masing-masing ini harus didefinisikan dan kita harus ngerti dulu mereka tuh apa sih gitu. Yang pertama dulu, gue mulai mungkin dari tengah karena paling gampang yaitu objektif. Objektif adalah apa yang ingin dituju, apa yang ingin dicapai oleh si soal, oleh si yang masalah ini gitu. Jadi objektif itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, ingin dicapai atau dimaksimalkan atau di apapun itu. Nah, untuk mencapai sebuah objektif, kita memerlukan adanya variabel pendukung. Inilah yang dinamakan dengan variabel subjek ataupun objek untuk mencapai objektif. Ya, jadi kalau misalnya objektifnya adalah kalau dalam bisnis berarti kita sebut objektifnya berarti profit, berarti variabelnya adalah barang apa yang kita jual. Bagaimana cara kita mendapatkan profit, bagaimana cara kita mendapatkan revenue dan sebagainya. Jadi itu hubungan antara objektif dan variabel. Objektif dicapai oleh variabel gitu. Terakhir adalah constraint. Constraint adalah apa yang membatasi kita. Ini biasanya berupa resource. Karena kita nggak bisa memiliki semua resource yang ada di dunia ini, sehingga ya kita pakai apa yang kita punya, kita maksimalkan apa yang kita punya, tapi ya sayangnya ya yang membatasi kita adalah sekali lagi-lagi resource. Biasanya bisa berupa modal, mesin, sumber daya manusia, sumber daya alam maupun waktu. Banyaklah constraint itu. Nanti bantuan untuk pengerjaan linear programming melalui grafik. Nah, masalah apa sih yang akan kita temukan di dalam linear programming ini? Kurang lebihnya ada dua. Yang pertama adalah maximization, yang kedua adalah minimization. Jadi max dan min. Kalau max biasa berhubungan dengan profit, kalau min biasa berhubungan dengan biaya atau cost. Ya. Nah, lalu kita langsung maju aja ke cara mengerjakannya. Ya, sekali lagi bisa pakai Excel ataupun website, tapi kita fokus di manual ya. Jadi untuk pengerjaannya adalah kita akan mengidentifikasi satu persatu V, O, dan C ini. Nanti kita akan gambar grafik, baru kita bisa
lanjut untuk mencari penyelesaian yang diharapkan. Gua akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini mungkin kalian udah pernah kerjain, mungkin juga belum. Gua ambil soal yang gampang-gampang aja, yang kalau bisa malah udah pernah dikerjain, jadi ingatnya lebih cepat. Ada mungkin soal yang lainnya baru yang lebih ribet dikit gitu ya. Jadi kita lihat dulu soalnya bentar. Katanya perusahaan namanya Windor ini memiliki berapa produk, bla 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 gitu kan. Baru di ujungnya masalah yang akan ditemukan. What should be the product mix, number of unit, bla 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 to maximize profit. Nah, ini adalah soal biasanya udah bentuknya linear programming. Dia soal cerita diikuti dengan data. Untuk soal seperti ini, kita lihat dulu di ujungnya. Oh, katanya to maximize profit. Nah, ini udah pasti soal linear programming bentuknya. Yang berarti kita mulai dengan identifikasi V, O, dan C. Paling gampang dimulai dari objektif, karena objektif ditemukan dengan sangat eksplisit di soal. Soalnya mintanya adalah maximize profit. Baru dari situ kita bisa gerak. Apa yang digunakan si Windor untuk mencapai atau untuk mendapatkan profit? Yaitu variabelnya apa? Untuk mencari variabel, trik paling gampangnya adalah kita mencari letak dari duitnya. Entah dolar, entah rupiah gitu ya. Kita cari letak duitnya. Yang nempel sama duitnya, objeknya biasanya adalah variabelnya. Nah, untuk soal ini kebetulan duitnya ada di yang 300 itu. Berarti door dan juga window. Variabel biasa diberikan nama X dan Y. Baru constraint, apa yang membatasi kita, apa yang membatasi si Windor ini untuk memproduksi sebanyak-banyaknya pintu maupun jendela biar profitnya tinggi. Nah, yang membatasi mereka adalah untuk soal ini resource berupa working hour. Jadi ada namanya available working hour. Ini namanya constraint, pembatas. Ini specifically ini adalah time constraint. Nah, jadi nanti masing-masing dari time constraint ini atau constraint yang ada akan kita terjemahkan ke kalimat matematika. Ada berapa constraint-nya? 1, 2, dan 3. Ya udah, berarti nanti constraint-nya ada 1, 2, dan 3. Berapa? Kita lihat yang pertama. Katanya maksimalnya 4. Terus dia ada data cara penggunaan waktu dia. Kan ini time constraint, berarti datanya adalah penggunaan waktu. Cara penggunaan waktu dia adalah dia bisa membuat satu pintu dalam 1 jam dan 0. Berarti nggak bisa buat. Berarti 1x tambah 0y kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari sama dengan 4? Karena yang namanya available adalah maksimum. Kurang boleh, lebih jangan. Sehingga kita sederhanain jadilah x kurang dari sama dengan 4. Lanjut, yang kedua, masih sama caranya. 0x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Jadi y kurang dari sama dengan 6. Yang terakhir, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 18. Ya, ini udah. Begitu aja. Oke, ini namanya constraint. Kita sudah membuat constraint. Nah, dari sini baru kita sudah bisa lanjut untuk ke step berikutnya. Tapi sebelum itu, biar rapi, biasa kalau misalnya buat esai, tolong dituliskan dengan sangat jelas gitu ya, variabelnya apa,
seperti yang ada di slide ini. Variabelnya apa, tolong dideskripsikan. Objektifnya apa, tolong dituliskan. Lalu tuliskan juga yang namanya objective function. Dia bentuknya biasa berapa? Sekian X tambah sekian Y gitu. Nah, nanti ini dapatnya tentunya dari soal. Ini 300X tambah 500Y. Ya, simpel langsung gitu ya. Lalu kita tuliskan constraint-nya. Oke, constraint-nya seperti yang tadi udah, yaitu kita tulisin yang satu itu 2 dan juga 3. Udah tulisin. Nah, untuk masalah esai, ini tolong bagian ini dituliskan. Ini constraint yang nggak perlu dideskripsikan soal, tapi selalu ada. Namanya adalah non-negative constraint. Supaya hasilnya tidak negatif, karena kalau hasilnya negatif tidak bisa direalisasikan. Nah, kalau ini udah dituliskan, baru kita bisa lanjut ke menggambar grafik. Jadi kita akan menggambar grafik ini. Mungkin untuk yang pertama gue demonstrasiin supaya ingat. Untuk grafik yang X dan X yang ada X-nya doang, nanti dia grafiknya lurus. Begini. Untuk yang Y doang, grafiknya horizontal. Untuk yang ada dua-duanya, biasa kita pakai bantuan tulang ikan. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Nanti tinggal digambar, lalu tarik garis. Non-negative constraint dia dituliskan aja cukup. Nah, semua garis ini disatukan jadi satu gitu lah ya. Nah, jadilah seperti ini. Oke, jadi ada grafik yang lurus. Ini adalah X kurang dari sama dengan 4. Yang ini Y. Yang ini yang satu lagi, yang terakhir. Yang diperlukan di sini adalah untuk mencari yang namanya daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian itu adalah arah panah dari setiap garis. Itu namanya daerah penyelesaian. Cara-caranya gimana? Kita lakukan yang dinamakan dengan testing, point testing. Jadi poin yang di ini biasa 0,0, yang biasanya di tes 0,0. Sebenarnya bebas, mau 100,100 juga boleh. No, tapi yang paling gampang 0,0. Lalu kita masukin ke grafiknya, garis. Misalnya kita masukin ke X kurang dari sama dengan 4. Kita masukin 0 kurang dari sama dengan 4. Karena ini benar, maka nanti arah panahnya akan mengarah ke daerah yang ada titiknya, 0,0-nya itu. Untuk kasus yang garis X ini adalah ke kiri. Yang Y juga sama, kita tes hasilnya ke bawah. Yang garis miring ini kita tes hasilnya 0 kurang dari 18, benar, maka ke bawah. Dari semua garis yang ada, ketemulah kita satu daerah yang semuanya kena. Semuanya kena daerah arsiran atau namanya daerah penyelesaiannya itu. Nah, untuk kasus kita sekarang adalah yang udah gua gambarin kuning. Ini namanya daerah penyelesaian. Menurut teorinya, titik paling efisien atau paling maksimum terdapat di dalam
ujung-ujung dari daerah penyelesaian ini. Entah A, entah B, entah C, entah juga D. Yang A, B, C, D. Oke, titik-titik ini kita identifikasi dulu tentunya ya. Caranya ya via titik potong. Ini gue coba demonstrasiin satu. Misalnya yang B itu kan titik potong di antara garis ini dan juga garis ini. Nah, kita lakukan substitusi. 3x tambah 12 sama dengan 18, maka x sama dengan 6. 2. 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. Dapatlah 2,6. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai semua dapat. Dapatlah 4 titik. A, B, C, dan D. Langkah terakhirnya dalam linear programming adalah mencari konklusinya, yaitu mencari mana profit atau cost ya di sini profit yang paling maksimal dengan cara memasukkan objective function ke dalam titik-titik tadi. Objective functionnya 300x tambah 500y, kita input langsung gitu kan. 0 kali 300 tambah 6 kali 500, ini dilakukan semua. Nanti dapat, kita ambil max atau highest profit. Sehingga conclusionnya adalah profit max 3600, produk mixnya adalah 2 door dan 6 window. Oke, nah ini adalah alur dari pengerjaan linear programming yang membedakan nanti setiap soal di mana di constraint. Biasanya gara-gara constraint-nya berubah, grafiknya ikut berubah dikit. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang linear programming mungkin? Belum ada kok. Oke. Oke, kita coba bahas satu lagi. Karena ada jenis-jenis soalnya banyak ya. Yang pertama tadi kan soalnya bentuknya kayak data langsung, lebih gampang. Bagaimana kalau soalnya bentuknya soal cerita? Oke, ini soalnya sama kita dalam mengerjakan linear programming kita selalu mencari V, O, dan juga C. Ini belum berubah. Objektifnya biasanya paling gampang kelihatan karena udah jelas kalau nggak minimize ya maximize. Untuk soal ini berarti dia mau untuk minimize cost, tertulis dengan jelas. Barulah kita lihat variabelnya. Kalau ngomongin biaya berarti akan ada yang dibeli. Memangnya perusahaan yang ada di soal ini beli apa sampai terjadi biaya? Perusahaan ini membeli untuk mencari ya cari tadi ya, cari duitnya, dolarnya di mana. Membeli apricots yang ada cost-nya $9 lebih, sama dates yang ada cost-nya $8 lebih. Nah, sehingga itu menjadi variabel nanti, yaitu apricot dan juga dates. C, constraint.
apa yang membatasi atau misalnya kenapa si perusahaan ini harus menggunakan apricot maupun dates. Nah, pasti kan ada alasannya tuh. Kalau kita baca, nah dari sini perlu baca soal gitu ya. Nih, yang ada yang merah-merah itu. The company will like the box of bars to have at least the recommended daily potassium intake of about 4700 mg. Dia punya constraint yaitu minimum potasium. Kan at least ya, at least itu kan minimum ya. Itu akan menjadi concern kita. Tapi jangan lupa baca soal biasain sampai habis. But would like to keep it under twice the recommended daily intake. Berarti selain minimum potasium, ada constraint lain yang harus dipenuhi yaitu maksimum potasium. Boleh emang dua-duanya potasium, boleh. Nanti kalau soal lain mungkin satu potasium, satu lagi kalsium. Atau apakah vitamin A, vitamin B juga bisa. Jadi terserah soalnya ya, apa yang mau dia tanya. Untuk soal kita sekarang adalah potasiumnya aja. How many serving of is ini? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kita harus membuat constraint untuk minimum potasium at least the recommended daily intake. X tambah sekian Y at least minimal berarti lebih besar sama dengan 4700. Apanya? Apricotsnya. Berarti kita lihat ke soal, potasiumnya. Berarti kita lihat ke soal yaitu 407 dan juga 271. Lanjut, maksimum. To keep it under twice the recommended. Berarti sama. Under berarti di bawah. 9.400. Ini kita rapikan. Kita rapikan, kita tulis dulu variabelnya apa, objektifnya apa, objektif functionnya juga. Kita lihat ini dalam dolar. Terus kita lihat lagi ini yang bagian yang mau gua kasih catatan bahwa yang biasanya jadi jebakan atau yang bikin soalnya susah atau yang bikin apa yang bikin banyak salah itu adalah di bagian satuan. Itu jadi tolong banget diperhatikan kadang sentimeter dan meter ngaruh kecampur dipakai semua. Kilogram dan gram. Kalau di sini bahkan pakai satuan yang agak absurd yaitu porsi. Dan itu bisa. Katanya aprikotnya 9,99 yang isinya 3 porsi. Yang date-nya 8 isinya 4 porsi. Jadi satuannya tolong diperhatikan, tolong selalu pakai satuan yang sama selama ngitung. Misalnya dari tadi gua ngitung udah pakai per serving. Berarti untuk cost juga harus per serving. Nah, makanya objective functionnya adalah 3,33x ditambah 2y. Lalu constraint-nya yang tadi dituliskan non negatifnya juga. Penyelesaiannya grafiknya kurang lebih seperti ini dengan daerah penyelesaian ada di tengah ya.
Ketika ada 4, 1, 2, 3, 4. Dari semua yang dinamakan dengan extreme point ini, kita masukin ke objective function. Nah, kalau tadi kita cari yang terbesar, sekarang kita cari ya yang terkecil. Itu 34,6. Dah, sisanya sama. Mau buat kalimat konklusinya boleh. Berarti lowest cost-nya adalah 34,6 dengan bahan ya, berarti ingredient 17,3 serving of dates. Oke, itu kurang lebihnya untuk linear programming. Udah habis materi linear programming ya kayak gitu. Paling nanti constraint-nya dibanyak-banyakin gitu. Ditambah-tambahin aja. Oke, yang berikutnya gue masih mau bahas linear programming, tapi untuk bagian binary integer dan juga nanti network optimization. Ini kenapa gue pisah, karena kalau dulu, gue nggak tahu tahun ini, karena katanya masih dibahas atau apa, gue nggak gitu terima update-nya. Jadi katanya, kalau dulu soal UTS itu per dosen. Jadi misalnya lu sama Pak siapa, Pak ini atau Ibu siapa gitu kan, ya udah soal lu dari dia. Nanti yang kelas lain yang dosennya beda ya soalnya beda juga. Dari dulu sih begitu. Tahun ini katanya mau digabung rumornya, tapi belum ada kepastian yang gue terima. Terus silahkan jadi sesuaikan sama informasi dari dosen aja. Jadi untuk materi tetap gue ajarin semua mendingan. Jadi kalau lu dapat ya bagus. Kalau enggak ya nanti pas review diabaikan gitu ya. Oke, binary integer programming. Jadi ini adalah turunan dari linear programming. Kita masih bahas linear programming, tapi dengan bantuan bahasa binary. Binary itu 1 sama 0 buat yang belum tahu. Oke, kenapa 1 sama 0 dipakai? Karena biasanya binary ini digunakan untuk menentukan eh, variabel yang sifat variabelnya adalah yes or no. Misalnya, lu mau beli ini apa enggak? Jawabannya biasanya cuma yes atau no. Itu namanya jawaban yang binary. Pilihannya cuma 2. Oke, dalam konteks di bisnisnya, maksudnya dalam konteks kita sebagai orang yang belajar bisnis manajemen gitu ya, binary ini digunakan biasanya untuk pemilihan-pemilihan proyek, proyek maupun proposal gitu. Ya misalnya kita terima banyak proposal gitu ya 100, kan nggak mungkin 100-100-nya kita ambil. Atau kita misal mesti rekrut karyawan yang daftar 50, kan nggak mungkin juga 50-50 kita ambil. Ada apa? Ada yang menahan kita. Biasanya bentuknya adalah modal ataupun duit ya, atau bentuknya kayak gitulah ya, resource. Sehingga dibentuklah sebuah binary integer ini yang digunakan untuk membantu kita memilih mana proposal yang paling tepat untuk kita ambil supaya profit ataupun tujuan kita lebih tercapai dengan lebih efektif maupun efisien. Contohnya ini ada satu kasus, ini gue ambil, namanya Project Selection at Tether Corp. Jadi katanya si Tether ini punya 5 project yang bisa dia kerjain.
Masing-masing nanti punya modal yang berbeda, revenue yang berbeda, kemungkinan sukses yang berbeda, dan lain-lain. Tapi nggak bisa diambil semua sayangnya. Kenapa? Keterbatasan modal. Modal yang dimiliki oleh si Tether ini hanya 1,2 miliar. Questionnya which project should be selected. Oke, jadi begitu melihat ada satu variabel gitu ya, variabel dalam soal, nanti dia bentuknya kalau nggak yes atau no kayak gitu. Contohnya ini investasi lah, kayak gini project, atau misalnya jalur atau apa, biasanya kan yes atau no. Itu udah pasti binary. Nah, untuk kita bisa menyusun jawaban dari binary, kita perlu bantuan V, O, dan C. Objektifnya tentunya maximize profit. Untuk binary ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan sesuatu, bukan minimal, untuk maksimal. Contohnya di data yang ada ini, yang dikasih tahu adalah data profit. Tentunya nggak usah pikir panjang ya, namanya profit kita mau maksimalkan ya. Nah, berikutnya variabel. Apa yang membuat si Tether ini bisa mendapatkan profit? Yaitu project-project yang dia laksanakan. Dari mulai semua project. Mulai dari X1, X2, X3, X4, dan juga X5. Concern-nya tadi sesuai yang udah gue ngomong, itu budget. Nggak semuanya bisa diambil. Oke, kita udah punya VOC-nya. VOC-nya cukup simpel. Mungkin nanti kalau misalnya mau dibikin ribet, constraint-nya ditambah lagi. Mungkin bukan budget lagi. Mungkin misalnya ada aturan apa gitu kan. Banyak. Misalnya udah kita susun VOC-nya, kita susun dalam bentuk kalimat tentunya yang bisa diterima. Jadi untuk materi BIP ini, dia penyelesaiannya nggak perlu ngitung sampai ujung. Karena untuk ngitung sampai ujung diperlukan bantuan solver atau Excel. Jadi kita sebagai yang ngerjain di UTS gitu, cuma perlu cukup sampai bagian VOC-nya aja. Penulisan VO dan C aja. Penulisan variabelnya seperti ini. Let X I sama dengan 1 if approve project I. Paling nanti ganti nama lah. Entah project, entah proyek, entah investment gitu ya. Tapi cara penulisannya seperti ini. Objektif, maximize profit. Berarti harus ada namanya profit function, objective function. 300 X1 tambah berapa X2 tambah sekian X3 dan seterusnya yang didapatkan dari data. Terakhir adalah penulisan constraint, itu budget. Budgetnya ditulisin berarti persamaannya adalah sekian budgetnya ada di sini ya, R&D. Ini budget. Sekian X1 tambah sekian X2 dan seterusnya. Sampai ujung. Kita tuliskan. Terus lebih kecil sama dengan 1.200. Kenapa lebih kecil? Karena sekali lagi ya, budget itu adalah hal yang terbatas berarti kurang boleh, lebih jangan. Dan yang ini adalah constraint wajib. Ini tolong ditulisin aja di setiap nanti pertanyaan, karena ini adalah constraint yang tidak boleh dilupain. Kalau lupa gimana? Itu sebenarnya udah salah. Jadi biasanya akan ada kalau esai ya pengurangan poin. Walaupun nggak gitu, karena kalau untuk masalah di solver juga bisa mempengaruhi perhitungan cukup jauh. Jadi ada baiknya ditulis saja. Nah, itu aja. Ini adalah penyelesaian dari BIP. Paling nanti yang nambah adalah di bagian
constraint-nya. Yang berbeda itu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini mungkin sebelum gue pindah ke materi lain. Aman kok. Mm-mm. Oke, kalau gitu kita pindah materi ke namanya network optimization problem. Kita masih bahas linear programming di sini. Tapi sekarang untuk bagian namanya network optimization. Sebuah jalur studi di mana kita ingin mencari jalur yang paling efisien dalam mendistribusikan sesuatu. Sesuatu ini nggak necessarily produk, bisa apapun itu bentuknya. Bahkan semacam saluran air aja bisa dihitung menggunakan ini. Tapi yang skalanya agak besar ya. Nah, fokus gue adalah bukan di keseluruhan sampai ujungnya tentunya. Fokus gue adalah bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang muncul biasanya untuk network optimization. Dalam network optimization yang biasanya ditanyakan adalah, atau yang biasanya diminta adalah menggambar ini, yang dinamakan dengan network map. Ini namanya network map. Jadi kita perlu dua hal. Pertama, mengerti cara bacanya. Kedua adalah mengerti cara bikinnya. Cara bacanya digunakan ya kalau misalnya soalnya bentuknya PG. Kalau SI biasanya diminta bikin. Cara bacanya gimana sih? Ini kan ada panah-panah. Ini simpel banget sebenarnya. Kita lihat satu panah aja sebagai contoh yang ini. F1, WH1, angkanya $40 dan 250. F1 ini berarti adalah origin atau asal. WH1 berarti destination. 40 ini apa? 40 ini berarti adalah cost. Dan angka yang ada di bawahnya adalah capacity. Simple. Asal, tujuan, biaya, dan kapasitas. Udah. Yang lainnya juga gitu. Semua panah yang kalian lihat cara bacanya sama. Asal, tujuan, biaya. Kalau nggak ada tulisan angka di bawahnya, berarti kapasitasnya berapa? Berarti nggak punya kapasitas, boleh berapa aja dikirim. Gitu. Jadi nggak perlu dicariin ya kalau nggak ada. Kayak itu cara bacanya, cukup simpel. Nah, kalau kita lihat berarti contohnya ya untuk mengirim satu produk ke dari F1 ke WH1 berarti butuh 40. Kalau kirim lagi ke WS1 butuh 60 dan seterusnya. Itu nanti akan dihitung oleh Excel. Ya, jadi ceritanya dari sini kita perlu pindahin ke Excel tuh. Excelnya mungkin udah diajarin di tutor di kelas. Nah, ini kok kurang tahu, nggak harusnya kan nggak mungkin ya kita dibolehin bawa laptop ke pas ujian. Jadi supposedly sih nggak mungkin lah disuruh kerjain sampai ujung. Biasanya disuruh kerjain apa? Buat mapnya aja. Tapi ya tentunya sesuaiin sama informasi informasi dari dosennya. Cara buat mapnya gimana? Ini nanti dalam bentuk software ya, mungkin udah pernah lihat ya pas tutor. Yang penting adalah bagaimana cara kita membuat. Karena biasanya atau soal yang pernah keluar, dia bentuknya seperti ini, disuruh gambar network map-nya. Berarti kita perlu tahu cara baca tabelnya atau cara mengekstrak informasinya. Kayak kita baca aja tabelnya, ada from, ada to, berarti ini origin dan destination. Dari plan 1 ke warehouse 1, unit shipping cost-nya adalah 425.
Nah, harusnya udah simpel tuh. Dari plan 1 ke WH1, shipping cost-nya adalah 425. Simple enough. Kita lanjut baca. Plan 1 ke warehouse 1 kapasitasnya adalah 125. Nah, ini jadilah satu panah. Nanti kita terjemahin juga nih yang lain. Dapatlah panah yang banyak, yang nanti mau kita satukan jadi satu. Lalu kita lihat bagian bawahnya, from to juga, dari warehouse 1, yang ini misalnya, ke RO1, dibutuhkan biaya sebesar 470 dengan kapasitas 100. Nah, gua rasa udah nggak susah dari sini. Kita kayak tulisin aja, tulisin semua, lalu kita satukan jadi satu network map yang besar. Dia mulai dari plan, pindah ke warehouse 1 dan juga warehouse 2. Nanti ada station ujungnya, yaitu RO1, RO2, maupun RO3. Hmm, kayak gitu, 470, 100. Oke, nah ini gua nggak lengkapin sampai ujung tentunya. Ya kita mendingan kita bahas yang lain aja. Ini nanti angkanya kalian bisalah lengkapin sendiri. Oke. Nah, apa yang kurang dari sini? Yang gue juga tadi lupa jelasin ternyata. Jadi yang kurang dari sini nih, bagian yang angka di sini belum gue jelasin. Yang kanan maupun di kiri. Nah, ini angka apa sih? Yang kanan adalah angka demand, yang kiri adalah angka supply. Ini harus diikutin karena ya kan kita perlu tahu juga. Nanti Excel-nya juga perlu tahu kita mau kirim berapa banyak memang buat ngitung biaya. Kan nggak mungkin cuma satu, pasti banyak. Nah, maka dari itu kita juga mesti lihat output, supply, dan juga demand. Demand-nya udah ada jelas di bawah. Output-nya juga udah ada. Ini supply ya. Jadi 200, 300, P2. Terus 150, 200, 150. Perlu jadi catatan, demand itu negatif, kalau supply itu positif. Gitu. Makanya ini ada plus di kanan, ada minusnya. Ya, jadi dia menunjukkan mana yang lebih, mana yang kurang gitu kan. Ya kan kalau demand ceritanya dia kurang barang. Makanya dia mau minta dari si plan melalui jalur yang kita mau cari ini. Lewat WH kah, atau lewat P kah, atau lewat mana nggak. Terserah dia dah. Gitu. Oke, itu untuk network optimization problem. Kurang lebih yang bakal ditanyain ya nanti ke arah sana lah. Oke, dan itu juga ya linear programming nanti sampai sana memang nggak terlalu banyak mungkin memang yang dibahas karena nanti banyakannya ya latihan soal ya sebenarnya. Bagi yang kalian itu banyak latihan biasanya udah jadi gampang. Apalagi linear programming itu caranya sama semua. Nanti yang banyak dibahas di bawah sini. Oke, tapi sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Oke. Kita pindah ke bab 2 ya.
decision making atau decision analysis, judul dari mata kuliahnya gitu kan. Kenapa sih kita perlu mengambil keputusan di awal? Karena ya nggak mungkin di akhir kan kita perlu kerjain bisnis kita gitu kan, kita perlu kerjain project kita. Tapi yang terjadi di ujung ada kita nggak pernah tahu gitu. Walaupun kita harus tentuin di awal, tapi kita nggak pernah tahu eh, apa yang akan terjadi di ujungnya. Misalnya kita produksi apa baju, tapi kita nggak akan pernah tahu baju ini laku apa enggak. Laku pun laku berapa nggak tahu. Yang kita bisa lakukan hanyalah estimasi. Oh, mungkin lakunya sekitar 20 misalnya, atau 30, atau 40 berapa. Nah, makanya kita perlu menganalisis keputusan yang bisa kita ambil. Ya kan, kalau kita bikin 40 yang kejual cuma 10, berarti 30 lagi kan barang mati. Kayak gitu. Nah, cara mengambil keputusan itu ada 4 yang kita fokus untuk pelajarin. Yang pertama adalah maksimax kriterion, maksimin, minimax regret, nanti terakhir bias theorem. Nah, ini harus kita pelajarin semua. Maksimax itu apa sih? Maksimax itu adalah bagaimana kita memilih keputusan yang bisa menghasilkan payoff terbesar. Walaupun belum tentu terjadi, tapi kita akan memilih yang itu. Karena kita confident. Pede banget lah, gitu kan. Ah, gampang lah jual. Bikin aja banyak-banyak, gitu misalnya. Yang kedua, maksimin. Taking the highest of minimum payoff. Jadi, ini adalah kriteria atau kriterion yang digunakan oleh orang-orang yang takut. Takut apa? Takut rugi biasanya. Kayak, oh, ini gue takutnya malah barangnya kebuang. Ya udah, mendingan gue bikin dikit aja deh. Biasa kayak gitu. Takut rugi. Nanti gue jelasin cara pengambilan keputusannya. Ini cuma buat jelasin doang ya. Terus ketiga, minimax regret. Taking the minimum regret available. Jadi, yang nggak mau nyesel. Simpel nih. Nggak mau nyesel. Nanti gue jelasin. Bias, ini all about mathematics. Udah tentang hitungan full ini. Udah full tentang hitungan. Nah, biasanya akan untuk maksimax, maksimin, dan minimax regret itu dijadikan satu soal. Esai misalnya. Jadi satu soal cerita, nanti A, B, C, itu A-nya berhubungan dengan maksimax, B maksimin, C minimax. Regret. Bisa juga D bias, tapi 3 lah biasanya cukup. Untuk kita bisa memilih atau menggunakan maksimax, maksimin ini, kita harus mempelajari dulu atau mengetahui cara buat payoff table. Mungkin udah pernah dengar ya harusnya di ini tentang payoff table. Seberapa banyak yang bisa kita dapatkan payoff table namanya. Kalau kita memilih pilihan tertentu dan ada kejadian-kejadian tertentu. Oke, ini contoh kasusnya. Suppose that you can choose to produce either 50, 60, 70, or 80 cupcakes daily. Kita jualan kue, kita bisa milih kita mau produksi berapa nih. Dan kita harus tentunya dari sebelum kita mulai jualan. Ya, kalau nggak masa orang datang nungguin, kan enggak sebenarnya. However, you don't know how many cupcakes will sell during each day. Ya, kayak itu. Ada ketidakpastian dalamnya. Cost of producing one cupcake is $0.50 and the selling price will be $2.5. Ya, wajar, ada modal dan ada harga jual. Ups, mana-mana.
Terus there will be probability for each scenarios, ini ada di bawah data, dan katanya yang nggak kejual ya kebuang. Problemnya adalah how will you choose the decision? Ini tadi berdasarkan apa yang misalnya untuk A berarti maximax, B maximin dan seterusnya. Tapi kita belajar dulu bikin payoff table. Takutnya nggak dikasih payoff table-nya, suruh bikin sendiri takutnya. Payoff table itu apa sih? Misalnya ini, kita produksi 50, kita jual 50. Maka payoff-nya adalah misalnya produksi 50. Produce. Ini kan berarti cost-nya adalah $25. Sell-nya 50, revenue-nya adalah $125. Sehingga kita punya selisih yang kita sebut dengan payoff atau profit terserah, yaitu $100. Inilah yang menjadi payoff. Ini kita lakukan berkali-kali. Produksinya 50, cost-nya 25, terus selling-nya 60. Nah, di sini revenue-nya tetap 125. Kenapa? Karena 60 ini adalah demand. Ini demand atau sold. Yang kita buat 50 nggak mungkin kita jual 60 kan? Nggak bisa. Barangnya nggak ada. Maka untuk kasus ini, payoff-nya tetap 100. 100 juga, 100 lagi. Untuk yang 60 gimana? Sama kita kerjain juga. Produksinya 60, berarti cost-nya 30. Jualnya 50, revenue-nya 125. Jadi selisihnya kita punya 95. Loh kok berkurang? Karena ada yang wasted. Kita udah keluar biaya buat bikin tapi nggak kejual. Itu juga harus diperhitungkan. Lanjut 60-60 kita bikin. Nah ini semua ceritanya bakal dihitung juga. Gue udah ada yang hasil jadinya. Ini hasil jadinya. Jadi gue nggak satu persatu sampai ujung ya. Tapi cara ya sama lah begitulah. Kayak ini namanya payoff table. Lalu tentunya kita perlu mempelajari cara mengambil keputusan berdasarkan 3 hal tadi ini. Yang pertama adalah maksimax. Mengambil yang paling besar. Cari aja yang paling besar. Highest payoff available. 160, 80 cupcake produce. Maksimin. Maksimin ini beda nih. Yang paling gampang memang maksimax. Maksimin ini adalah, tadi kalau dari definisinya, taking the highest of minimum payoff. Oke, jadi kita lihat. Dari misalnya 50, gue pakai warna lain. Dari misalnya 50. Berapa minimum payoff kalau kita bikin 50? Minimum payoff-nya adalah 100. Sama, kalau kita buat 50, berapa minimum payoff? Minimum, kalau kita bikin 60, 95. 70, 90, 80, 85. Paling kecilnya. Nah, dari semua yang paling kecil ini, kita ambil yang terbesar. Yang berarti $100 dihasilkan dengan 50 cupcake. Buat orang yang main aman ini, gue nggak mau ini rugi, gitu kan, nggak mau ada yang waste misalnya. Jadi dia ambil yang paling aman, pilihan paling aman. Minimax regret, taking the minimum regret. Jadi minimize the maximum regret sih sebenarnya kalau namanya. Nah, intinya adalah kita kan nggak mau nyesel, nggak mau regret.
Regret itu apa sih? Regret itu adalah payoff dikurangi highest payoff available. Bukan, highest payoff skenario, in skenario. Atau inilah yang biasa kita sebut dengan opportunity loss. Nah, bagaimana cara kita menghitung regret? Gitu ya. Jadi untuk khusus untuk yang minimax regret ini, kita perlu untuk membuat yang namanya regret table. Kita perlu regret table. Cara buatnya adalah kita lihat cari persennya dulu. Persennya di mana? Di sini kan, di atas. Berarti kita lihatnya menurun. Gua ambil contoh yang 60 ya, menurun. Nah, cara ambil regret begini. Dari yang menurun ini, fokusnya di kotak ya, kita ambil yang tertinggi, yaitu 120. Lalu semuanya kita kurangin dengan angka-angka yang ada di sini. 20, 0, 5, 10. Mungkin masih belum dapat. Gue coba sekali lagi. Yang 70 fokus. Kita ambil yang tertinggi, terus kita kurangin dengan masing-masingnya. 40, 20, 0, 5. Ini semua dikerjain, dapatlah namanya regret table. Kalau udah, kita lihat. Kita lihat apa yang namanya maksimum regret. Maksimum regret lihatnya ke samping. Terbalik lah. Yang pertama kita ke bawah. Maksimum regret lihatnya ke samping. Maksimum regretnya adalah nilai maksimal dari masing-masing ininya. Yang kita ambil adalah lowest regret. 80 cupcake. Karena kita apa? Kita nggak mau nyesel. Jadi satu orang atau beberapa orang tuh bisa pilih pilihan yang sama, tapi dengan alasan yang berbeda. Bisa aja orang pilih 80 cupcake karena dia adalah orang yang maksimaks atau confident. Tapi bisa aja dia memilih 80 cupcake karena dia orang yang nggak mau mendapatkan penyesalan yang tinggi, regret. Gitu. Itu yang dinamakan dengan decision making criterion. Nah, kalau untuk bias ini biasa dijelasin atau di ininya di via decision tree nanti atau via persentase ini tinggal kali-kaliin aja nih. Persentasenya terus ditambahin. Itu juga bisa. Oke, tapi fokusnya ya tadi tiga itu. Dari tiga ini ya, ada yang perlu ditanyain dulu. Belum? Oke.
Kalau gitu kita pindah ke DTA. DTA ini adalah sesuai namanya Decision Tree Analysis. Jadi kita menganalisis semua pilihan yang ada kayak tadi. Cuman kita memanfaatkan di sini Bayes teoremnya. Itu. Nah, dari semua pilihan yang ada, walaupun kita hitung, nanti kita nggak akan milih semua. Kita milih jalur yang menurut kita paling menarik atau yang payoff-nya paling tinggi, yang bisa membuat kita untung atau tidak rugi kalau memang nggak ada pilihan lain gitu ya. Nanti decision tree ada beberapa komponen, gua nggak akan jelasin semua ya, kurang lebih cuma ada kotak sama bulat sih. Jadi kotak itu adalah keputusan yang akan kita ambil. Besok mau pakai motor apa mobil ya berangkat kerja atau berangkat ke kampus. Itu udah keputusan. Chance, ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi besok. Yang bisa terjadi saat kita sudah memutuskan untuk pakai motor atau mobil. Bisa aja besok hujan, bisa aja besok macet, atau bisa aja tiba-tiba ada perbaikan jalan yang masing-masing ada chances-nya juga. Bisa aja besok lancar juga. Nah, dia masing-masing punya payoff tersendiri. Kalau macet mendingan motor, tapi kalau udah telanjur mobil, ya berarti kan ya udah mau nggak mau macet-macetan gitu ya. Kalau hujan mendingan mobil, tapi kalau udah terlanjur motor, ya mau gimana lagi. Dan seterusnya, nanti semua pilihannya dievaluasi. Garis-garis ini cuma penghubung. Bentuk decision tree seperti ini mungkin kalian udah sering lihat sebenarnya. Yang penting nanti cara kita buatnya. Oke, cara buat decision tree gimana sih? Ini sebenarnya ada step by stepnya, tapi nanti kalau udah ngerti mah nggak usah. Ini cuma buat penjelasan aja. Oke, jadi langkah pertama dalam membuat decision tree tentunya kita akan membaca atau mencari informasi. Informasi ini dapatkan di soal, dan kenapa gue spesify ini? Karena soal dalam decision tree biasanya informasinya padat, informasinya banyak banget. Jadi tolong jangan di skim, tolong jangan dibaca cepat, dibaca pelan-pelan aja, diekstrak pelan-pelan, dapat informasi ditulis dulu kalau perlu dan lain-lain. Biar nggak ada informasi yang ketinggalan. Yang kedua nanti kita buat ya kurang lebih kerangkanya tadi, kita isi dengan angka dan selesai. Kita bisa menghitung payoff atau expected value. Nah, ini gue ya pakai soal aja, kita akan demonstrasikan yang ini. Yang ini yang gampang-gampang dulu, nanti yang susahnya ya habis ini ya. Yang lebih, bukan susah lah, lebih ribet. Oke, gue coba. Ini gue coba breakdown ya. Kita coba breakdown, biar gue mau kasih tahu maksudnya informasi yang pada tuh apa. It cost PT Get Oil to drill for about $1 million. Selesai, titik. Nah, ini artinya kita udah dapat satu informasi, yaitu cost drill. Ah, 1 juta. Lanjut, if natural gas is to be found, the value is estimated to be $5 million. Ini dapat informasi lagi. Kalau gas berarti 5 juta. At present, it is believed that the said location has 35% chance to contain natural gas. Tiga, it is believed that the said location has 35% chance to contain gas. 35%. Di sini, berarti kita perlu berpikir loh, kok nggak 100? Berarti ada sisanya, yaitu no gas. Atau mungkin bisa pakai bahasa dry, terserah untuk bahasa pilih aja.
There is also an offer from PT Kogo 1,5 million, 1.5 million for the said land to be sold. Ini berarti harga jual 1,5 juta. Should PT Get Oil drill or sell the location? Jadi ini basically pilihan yang diminta ya. Lo mau ngapain nih? Drill apa sell? Berarti drill atau sell dari pertanyaan ini. Nah, informasinya semua udah, kita bisa menyatukan informasi ini biasanya udah jadi sendiri. Tapi semua informasi dimulai pokoknya dari pilihan ya, dari pilihan yang ditawarkan. Pilihan yang ditawarkan adalah kita mau drill atau sell. Baru kita lihat informasinya, kita bisa lengkapin. Cost of drilling 1 juta. Kedua, kalau drill dapat gas, katanya kita dapat 5 juta. Ketiga, gas cuman ada persentasenya, terus ada dry, ada persentasenya juga. Payoff-nya berapa? 0, karena nggak ditulisin. Keempat, harga jual 1,5 juta. Oke, jadi dengan mengumpulkan informasi, biasanya decision tree kita udah jadi sendiri. Paling cuma perlu dirapiin. Nah, kalau saran gue nanti kalian pas buat, decision tree itu jangan langsung dibuat di kertas esai, langsung, tapi di sketch dulu nih, kayak gue nih. Di sketch dulu di kertas coretannya, baru dipindahin ke kertas esai yang rapinya. Tujuannya biar kalau tiba-tiba nambah cabang entah di mana gitu, nggak kaget kita. Jadi ini yang udah lengkap ya, gue gambarin. Oke, ini yang dinamakan dengan decision tree. Lalu apa yang kita lakukan? Kita perlu menghitung yang namanya expected value di sini. Expected value akan menentukan kita perlu ngapain. Cara menghitungnya gimana? Semua decision tree cara ngitungnya sama, kita mulai dari kanan. Kita mulai dari kanan, kita gerak pelan-pelan ke kiri sampai ketemu kotak dan bulat. Kotak dan bulat ini komponen dalam decision tree yang akan kita hitung. Oke, kita pelan-pelan ikutin, ketemu bulat. Nah, kalau bulat tuh diapain sih? Kalau bulat itu, kita akan membagi persentasenya, lalu kita akan kalikan value yang ada di sebelahnya, terus ditambahin. Ini cara untuk menghitung bulat. Kalau dihitung nilainya ini. Berarti di sini kita tulis nih, 1,75. Oke, kita gerak lagi, ke kiri ketemu kotak. Kalau kotak, kita akan memilih. Kita punya 2 jalur, ke atas sama ke bawah. Kita akan milih. Milihnya gimana? Kita milih berdasarkan jalur payoff terbaik. Kita lihat kalau ke bawah,
payoff-nya adalah 1,5 juta. Kalau ke atas, payoff-nya adalah 1,75 juta, tapi dikurangin 1 karena kita drill keluar modal. Sehingga payoff yang sebenarnya adalah 750.000. Nah, maka sebagai orang yang logikanya jalan gitu kan, kita akan milih yang payoff-nya paling besar. Ups. Jadi kalau ditanya EV-nya adalah 1,5 juta. Kalau ditanya konklusi, kita akan sell the land. Kayak gitu Oh, caranya. Ya, bukannya yang atas lebih besar ya harusnya kok. kenapa? Boleh tahu? Itu oh iya dikurangi 1 juta ya. Oke oke oke. Iya, modal jangan lupa ya. Benar Oke. lebih besar, tapi ternyata kita perlu keluar modal untuk mendapatkan value itu. Jadi ya setelah dihitung ternyata jadi lebih kecil. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain sejauh ini? Ya ini soalnya udah selesai ya. Maksudnya ya udah selesai dibahas. Ya kurang lebih ya begini. Decision tree. Oke. Kalau belum, gue mau coba bahas soal yang lebih advance sedikit. Ya kan nggak mungkin kan soal UTS kayak yang tadi yang segampang itu kayaknya sih nggak mungkin. Walau bisa juga sih. Ya, tapi mungkin malah lebih advance. Bisa juga kan. Contohnya ini. Ya walaupun gue bilang advance, tapi ya nanti cara ngerjainnya sih sama. Cuman memang informasinya lebih banyak aja karena soalnya lebih panjang. Kita lihat. As a developer that want to develop a building has three options. Large, medium, small. Udah mulai bisa bayangin pilihannya. After the construction is finished, the demand of the unit can be high or low. After finish, jadi kita mau pilih yang mana aja. Nanti ada demand, bisa high ataupun low. The probability of the high demand occurring is 55 and 45. High demand-nya 4, salah, 55. Low demand-nya 45. If the demand turns out to be high, the last scale apartment will give profit, profit, profit lagi. Ini berarti ya monetary value. Kita taruhnya nanti aja. Oke, so far masih simple. Baru soalnya dilanjutin. However, if the demand turns out to be low, the developer has two alternatives. Jadi begini. If low, the developer have two alternatives. Alternatifnya adalah doing promotion, sesuai judul, dan do not do anything. Promosi
dan stay, do not do anything. Baru kita lanjut. Doing promotion. If succeed, the large scale will give profit, profit, profit. Ternyata promosinya bisa sukses. 6. Promosi bisa sukses, yang dimana ada dolarnya. However, if failed, ternyata bisa gagal, ada dolarnya juga. Walaupun bentuknya loss. The probability of the promotion success is 50-50. 7, sukses 50%. Dan terakhir, do not do anything, akan ada profit, profit, profit. Ini berarti stay, akan ada dolar-dolarnya ya, gitu ya. Nah, kita coba gabungin informasi yang kita udah punya, terus nanti kita lengkapin kalau misalnya belum untuk menjadi decision tree yang sudah lengkap gitu ya. Informasi pertama. Ya, ini pertanyaannya tetap sama ya. Mau bikin yang mana? Large, medium, small. Kedua, demand-nya bisa high ataupun low. Ketiga, ada persentasenya. Keempat, ada dolarnya untuk yang high. Kelima, kalau low, ada alternatif. Keenam, kalau promo, ada hasil, sukses ataupun gagal. Ada dolarnya. Dan ketujuh, ada persennya. Kedelapan, stay-nya ada dolarnya. Oke, mulai kebayang mungkin decision tree-nya? Kalau ditanya, loh kok ini cuma yang tengah, yang ini juga sebenarnya. Nah, inilah tujuannya buat sketch. Oh, jadi kita tahu, oh berarti kita butuh agak lebar. Kalau segini doang, ntar nabrak di sini. Ya kan? Itu gunanya nge-sketch. Berarti nanti pas bikin, tolong dilebarin gitu. Jadi gue coba gambarinnya lengkapnya, seperti ini. Oke, ini. Kita tinggal taruh angka yang ada ya. Oke, kalau angka dicontek dulu. Ya, oke,
Ada yang bingung dengan decision tree yang gue buat ini? Ini yang sudah lengkapnya dan ini yang udah benarnya. Enggak aman? Oke. Kita hitung EV sesuai yang kita mau. Hitung EV mulai dari kanan, kita pelan-pelan ke kiri. Ketemunya si bulat ini dulu nih. Ingat, dalam menghitung bulat kita akan membagi persen ya. Lalu kita akan mengalihkan dengan value yang ada di kanannya. Kalau minus, ikat minus. 14, 2,5. 11,5. Oke, ini juga dihitung ya. Ya, mungkin gue pakai merah aja buat hitungan jadi kelihatan. Itu hitung yang bulat. Lalu ke kiri lagi ketemunya kotak. Ingat, kalau kotak kita akan memilih jalur yang paling besar. Kita ke pilih jalur yang gede. Lanjut lagi, kita ketemu bulat, kita hitung dulu. Bulatnya kita bagi persennya. Kita kali dengan value yang ada di kanannya. Oh, kok ambilnya 11,5, kok bukan ambil yang 28? Ah, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Jawabannya nggak perlu repot-repot. Dah, di situ aja ambil. Ambillah yang terdekat. Itu tujuannya kita kerjain dari kanan. Ini kita hitung. Ini jawabannya. Ini, ini berapa ya? Ntar, nyontek. Lupa. 25,85. Oke, ini jawaban 3 bulatnya. Ya, angkanya ribet soalnya perlu kalkulator. Menghitung EV, kotak terakhir, yaitu memilih jalur yang paling gede, yaitu 38,175. Sehingga EV untuk si decision tree kita yang ini adalah 38,175 juta dolar. Oke, itu cara kerjain decision tree-nya dan juga apa yang perlu dicari dari decision tree ini. Nah, ada yang mau ditanyain dari situ? Belum? Atau ada? Nggak ada ya? Materi berikutnya namanya sensitivity analysis. Ini kita mau menganalisa atau mencari kapan adanya perubahan dari keputusan. Jadi yang namanya decision itu bisa berubah. Bisa ya berubah sesuai dengan apa yang bisa terjadi di situ gitu kan ya. Kenapa bisa ada perubahan decision, perubahan keputusan? Karena biasanya ada perubahan data. Nah, inilah yang kita sebut nanti dengan sensitivity analysis. Bagaimana perubahan data itu bisa mengubah keputusan kita. Contoh simpel aja, misalnya gue mau beli HP.
ya apalah Android atau apa Xiaomi gitu kan. Misalnya gue ditawarin 10 juta. Ini gue memutuskan untuk tidak beli. HP lama gue masih bagus misalnya. Terus gue tawarin lagi 8. Ah, nggak beli juga. Terus dia diskon lagi jadi 5 misalnya. Jangan, kejauhan. 7. Masih nggak beli. Terus baru dia misalnya entah kenapa ada mungkin HP baru atau apa. Dia tawarin 5 juta. Kalau di sini oke gue beli deh. Karena gue misalnya ya merasa cuan, merasa beruntung. Harga segitu gue beli. Nah, inilah yang dimaksud nanti dengan perubahan keputusannya dari tidak beli tiba-tiba jadi beli. Nah, itu yang perlu kita analisis nanti dalam suatu decision tree atau ya sensitivity bisa dalam apapun. Caranya gimana? Jadi, kalau soal dia akan kasih tahu perubahan data. Terus kita analisis payoff, analisis keputusan via payoff. Nah, itu caranya. Contohnya, misalnya dari soal yang get oil tadi, yang soal pertama aja kalau ingat, soalnya adalah persentase berhasilnya diubah ke 50%, 60%, 49%. Nah, kita ingat di posisi awal tadi kalau 35% kita akan sell. Yang penting keputusannya, sell-nya ini. Nah, baru kita lihat, oke 50% kita lihat. Nah, kita bikin decision tree baru di mana persentasenya diubah. Jadi memang malah jadi banyak ngulang-ngulang kerjaan gitu. Tapi memang kalau ditanya sensitivity analysis ya kayak gini caranya. Kalau manual. Kalau via Excel ada caranya sendiri. Tapi kan kita orientasinya ujian ya. Kita lihat di 50% ternyata payoff-nya adalah 1,5 juta. Yang dimana menandakan sama atas bawah, drill atau sell, oke. Kita lihat di 60%, payoff-nya menjadi 2 juta, di mana keputusannya adalah drill. Nah, kita lihat lagi di 49%. Payoff-nya adalah 1,5 juta sell. Cara membuat sensitivity analysis kita urutin. Kalau 35% sell, 49% sell, 50% drill atau sell, 60% drill. Nah, inilah titik di mana keputusan dia bisa berubah, yang disebut dengan sensitivity point. Ini yang dicari dan ini yang di-report di soal. Kapan ada perubahan keputusan, itu yang dikasih tahu. Oke, itu materi namanya sensitivity analysis. Mungkin memang belum tentu keluar, ya tapi just in case ya keluar ya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum gue pindah ke kita tinggal 2 sih materi sebenarnya. Nanti ada EVPI sama posterior probability namanya. Tapi ya sebelum sampai sana mungkin ada pertanyaan.
Belum, oke. Kita lanjut aja. EVPI. Expected Value of Perfect Information. Kata kunci adalah perfect information. Di sini kita mau mengevaluasi bagaimana harga dari sebuah informasi, terutama yang perfect. Yang tidak perfect, ada gak? Ada yang habis ini. Oke, namanya perfect information adalah sesuatu informasi yang sudah sangat dipastikan kebenarannya gitu kan ya. Perfect. Dan namanya informasi itu bisa mengubah keputusan kita. Kalau gue tahu besok hujan, gue nggak bakal lupa. Kalau misalnya emang perlu banget untuk keluar, gue nggak bakal lupa untuk membawa misalnya payung. Atau misalnya gue akan memilih untuk kalau pesan Gojek pesannya yang mobil aja, kayak gitu. Atau kalau misalnya gue pasti besok kalau dagang yang datang pasti banyak banget, yang datang bisa 200 orang dalam 1 jam misalnya. Kalau gitu gue akan menyari, kalau udah tahu ya pasti kan akan mencari misalnya tenaga tambahan atau stoknya ditambah atau misalnya bikin sistem apa dan lain-lain. Jadi sebuah informasi bisa mengubah keputusan. Tapi untuk mendapatkan informasi tersebut biasanya mahal atau intinya perlu biaya lah. Nah, jadi di sini yang kita evaluasi apa biayanya. Berapa biayanya? Apakah worth it untuk kita bayar? Dan seterusnya. Akan ada rumusnya, tapi gue jelasin dulu tentang apa sih perfect information itu secara konteks soal. Oke, masih ingat yang get oil tadi? Nah, kita lihat. Perfect information ya. Misalnya, perfect information-nya adalah sudah dipastikan ada natural gasnya. If you know that there will be gas in the location, what will you do? Kita sebagai get oil pasti nggak mau membuang kesempatan ini, pasti kita akan melakukan drill. Orang udah pasti ada. Tapi kebalikannya, jika kita udah tahu nggak bakal ada gasnya di dalam lokasi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Sebagai get oil, kita akan melakukan selling. Kenapa? Kalau kita memaksa untuk lakukan drilling, kita akan dipaksa untuk dapat yang bawah ini. Karena atas sudah nggak bisa. Nah, makanya di sini kita akan lakukan selling. Yang ngapain kita minus kalau kita bisa masih dapat sesuatu lah. Masih dapat ya nggak banyak 1 juta ya daripada minus gitu kan. Nah, ini ada value-nya. Ini ada value-nya. Ini bisa dihitung value-nya berapa. Cara ngitung value adalah tadi pilihannya ini ya. Cara ngitung value adalah persentase dikali payoff dan persentase dikali payoff. Yang atas, 35% dikali 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena payoff-nya 4 juta. Revenue dikurang, cost. Yang bawah, 65 kali 1,5 juta. Lah kan nggak ada gas. Kenapa 1,5 juta ya? Karena yang kita pilih bukan no gas ya, tapi kita mengubah keputusan kita untuk menjadi selling. Jadi payoff dari selling yang dipakai. Ini ketika ditambahin akan menjadi yang dinamakan dengan EV dengan perfect information. Ketika dikurangin EV biasa yang awal-awal kita hitung, dapatlah EVPE. Expected Value of Perfect Information. Yaitu harga informasi perfect adalah 875.000. Sehingga kalau tawarin dari siapapun itu tentang ada atau tidaknya gas, selama harganya di bawah 875 ribu dolar, kita akan membeli. Itu worth it buat kita. Kalau udah di atas, enggak. Oke, itu materi VPI. Ada yang mau ditanyain?
belum ada kok. Oke. Kalau gitu kita ke materi terakhir, nama materinya adalah posterior probability. Oke, ya mencari perfect information antara tidak mungkin dan sangat mahal. Sehingga itu biasanya bukan sebuah opsi. Yang menjadi sebuah opsi biasanya adalah bagaimana cara kita mencari informasi tambahan saja. Ya misalnya kalian mungkin udah melewati Biskrat, Bisdev gitu kan atau dan sejenisnya udah pernah interview dan sebagainya. Interview itu menghasilkan informasi tambahan untuk ide bisnis kita. Apakah kalau dijalankan sebagaimana mestinya, apakah konsumen bisa menerima produk kita? Itu biasanya diketahui dari hasil interview. Tapi untuk melakukan interview biasanya dibutuhkan resource yang lebih, entah dari segi uang ataupun dari segi waktu dan tenaga. Intinya dari resource yang dikeluarkan. Kalau dari segi company udah besar, resource ini biasa berupa uang karena biasanya berupa survei yang skalanya lebih besar daripada kita. Kalau di kita dulu interview ya paling yang di interview masih teman atau mungkin beberapa expert-expert tapi entah kenapa masih bisa nggak usah bayar dan lain-lain gitu. Nah, eh, ketika kita mendapatkan informasi itu, kita bisa mengupdate decision tree kita. Sehingga decision tree itu lebih eh, perfect lagi, lebih akurat lah. Cara mengupdate informasinya gimana sih? Nanti kita akan melalui 5 step. Tapi tenang aja ini walaupun kayaknya panjang, sebenarnya gampang. Ya ikutin gua dulu aja. Nanti di sini akan ada 2 kosakata baru, namanya state and finding. Kalau state itu adalah event yang kita ada kejadian. Contohnya, kalau di get oil tadi adalah gas ataupun dry. Atau misalnya high demand, low demand tadi, yang kalau di apartemen-apartemen itu. Kalau finding dia adalah hasil survei atau studi. Hasil survei atau studi itu cuma ada 2 biasanya, yaitu favorable dan unfavorable. Jadi hasil studi itu adalah pertama hasil yang mendukung ide kita, favorable. Yang kedua adalah hasil yang tidak mendukung ide kita, unfavorable. Itu dulu. Oke, kapan sih kita perlu kerjain posterior probability ini? Nih, ketika ada pertanyaan seperti ini. What if PT Get Oil can do some survey at a cost of bla bla bla. Costnya berapa aja? Should PT Get Oil do the survey? Gitu kan. Jadi ada tawaran, oh bisa survei nih harganya 200.000. Survei gak ya? Gitu. Ini informasi atau soalnya. It is known that if the set location has oil, the chance of getting favorable survey is 70%. And if the set location has no oil, the chance of getting is only 20%. Kita perlu artikan dulu ini. If the set location has oil, the chance of getting F favorable survey is 70% and unfavorable-nya 30%. Lanjut, the chance of if the set location has no oil, dry, the chance of getting favorable survey is only 20%. Oke.
untuk mengupdate informasi ini lebih lanjut, kita perlu melakukan step by step yang tadi. Jadi step 1 adalah kita persiapkan P-state-nya. P-state ini adalah kondisi awal. Yang ini PT Get Oil tadi berarti adalah P oil, yaitu 35%, dan juga P dry, yaitu 65%. Lanjut, kita masuk ke step 2. Step 2 adalah menghitung P finding state. P finding on uncertain state namanya. Kalau nggak mau terlalu pusing, intinya finding kan cuma ada dua ya, F sama U. Terus kalau state juga cuma ada dua. Tadi gas, atau di sini gue sebutnya oil sih, oil. Gue ikutin aja ya, oil sama dry. Ya kita tinggal pasang-pasangin aja. Ya, dapatlah 4 kombinasi, yaitu F oil, F dry, ini yang kuning-kuning di bawah ini lah. Oke, lalu untuk menentukan angkanya gimana? Kita lihat aja. Tadi kan kita udah artiin soalnya. If the set location has oil, favorable surface 70%. Berarti kalau oil dan F 70%. Kita cari aja yang dari kombinasi itu yang ada F dan oilnya, yaitu 70%. Lanjut lagi, yang 30%. Masih lanjut lagi, 20% dan sisanya. Dan sisanya gitu ya. Itu step 2. Step 3-nya apa? Step 3-nya namanya adalah joint probability atau P state and finding. Terlihat ribet, tapi sebenarnya cara ngitungnya hanya step 1 kali step 2. Cara nyari apa aja sih yang perlu kita hitung kayak tadi. State hanya ada 2 untuk soal ini. Nanti kalau ada 3 ya silakan. Tinggal ditambahin gitu kan. Ini ada oil dan dry. Di sini findingnya ada F sama U. Tinggal pasangin aja. Dapat 4 untuk kasus ini. Terus kita lihat yang pertama. P, oil, and F. Ini step 1 kali step 2. Step 1, P state. Ingat cuma ada P oil sama P dry. Berarti kalau di sini oil dan F, nggak mungkin dong kita ambil state apa yang dry. Kita ambilnya yang oil. Itu P oil kali P F oil. Jadi kita lakukan cocok logi gitu ke step 2 yang tadi. Ini kan oil and F. Berarti untuk step 2-nya kita cari yang mirip. Jadi ini dilakukan, cuma tinggal dikaliin aja. Kita lanjut ke step 4. Step 4-nya lebih gampang lagi. P finding hanya perlu tambah-tambahan aja. Step 3 tambah step 3. Finding, namanya P finding, itu cuma ada 2, yaitu F sama U. Ya kan? Nih, cuma ada 2. Nah, berarti kita lihat ke step 3-nya. Yang ada F-nya kita kelompokin, yang ada U-nya kita kelompokin. Udah, tambahin aja. Terakhir, step 5. Namanya posterior probability atau P state on a certain finding. Cara nyarinya sama, state hanya ada 2, finding untuk soal ini 2. Cara nyarinya adalah step 3 dibagi dengan step 4. Step 3-nya apa ini?
Dari step 3 tadi, ini kan kita maunya oil F ya. Oil F. Berarti step 3 kita ambil yang ada oil sama F-nya. Yang pertama. 0,245. Jadi P, oil, and F. Dibagi P, F. PF dapat dari step 4 atau langkah keempat. Yang tadi udah kita hitung. Yang ini. 0,375. Oke, ya itu dilakukan berkali-kali sampai semuanya kelar ceritanya. Nanti kita dapat yang kita perluin yaitu namanya posterior probability. Sejauh ini dulu ada beberapa step yang udah kita lewatin. Ada yang bagian yang perlu ditanyain? Nggak ada? Kita ke step terakhir. Mengupdate decision tree. Update decision tree. Oke, jadi langkah pertama untuk mengupdate decision tree dengan posterior probability adalah kita siapin dulu decision tree biasanya. Yang ini. Nah, kalau udah, kita tambahin surveinya. Maksudnya apa yang informasi tambahan yang mau dicapai gitu kan. Tadi katanya melalui survei. Berarti kita tambah panah lagi ke kiri. Lihat pulpen merah ya. Tambah lagi panah kiri yaitu no survei. Berarti ada pilihan lagi sebelum ke drill atau sell. Jadi sebelum kita melakukan drilling atau selling, kita pilih dulu survei atau tidak. Kalau tidak ya sudah langsung memilih drill atau sell. Kalau survei ya survei dulu gitu. Kalau survei ada biaya ingat. Nah hasil dari survei adalah bulat ya. Karena kita nggak tahu dapatnya F atau U. Kalau bisa aja dapat F, bisa aja dapat U. Nah itu ada persentasenya tuh berarti. Dapat persentasenya dari step 4. Lanjut. Oh, oke dapat favorable. Berarti kita udah bisa milih drill atau sell. Kalau drill, oil, dan dry. Ini diupdate juga. Jadi yang diupdate di sini adalah semua persentasenya. Yang berhubungan dengan persentase diupdate intinya. Ini adalah P, oil, F. Ini adalah P, dry, F. Ini adalah P, oil, U. Ini adalah P, dry, U. Semua ini ada di step 5. Ini yang diperluin. Tree ini yang kita perluin. Yang kalau emang soalnya diminta, ya perlu. Sampai ujung sini dibikin ya. Jadi lebih panjang, yes. Biasanya di SI, kalau emang udah mau keluar ginian. Langkah terakhirnya apa? Kita hitung lagi. Bulat diapain, kotak diapain, dan seterusnya. Sampai ketemu nanti di ujung sini, EV-nya berapa. Namanya final EV. Kalau lebih tinggi dari yang awal, berarti kita memutuskan untuk survei. Kalau lebih rendah dari yang awal, berarti jangan.
kurang lebihnya itu, dan ya materinya sampai sana untuk decision analysis yang UTS. Sekali lagi ada 2 materi besar, kurang lebih namanya linear programming dan DTA. Sampai sana dulu. Ya, cuma sampai situ lebih tepatnya. Sisanya dari kalian ada pertanyaan? Belum ada kok. Belum ada, mau selesai di sini apa mau ngapain? Ntar kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya di line kan kok? Ya di grup aja ya. Post aja di grup pertanyaannya. Ntar kalau di waktu kosong gue balas. Oke oke. Ya udah, kalau emang maunya gitu nggak apa-apa. Kalau